Happy mood selalu di hati. Lagi. Happy mood selalu di hati. Semangat. Ya, sip. Delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang alhamdulillah pada hari ini dibarengi cerah untuk cuaca sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim sekaligus kopdar GHM dan arisannya GHM pada putaran hari ini yang ke-7. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Hajat yaitu Bapak Suroto Nusantara. Jangan kesini Kita banggakan yaitu Kafe K3 itu kafenya Pak Haji Ari di daerah Manggal, Wonosobo. Ini Mbak Nur Zakiah nih sama Mbak Mimin nih yang dari daerah Bebel baru kali ini sampai takok berhenti ya. Matur sama Dugi. Dan juga terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Guntoro sama Bapak Ibu Suwargi dari Comal yang jauh sengaja untuk menghadiri acara rutin grup Happy Mood yang kita cintai dan selalu di hati. Selanjutnya kami beritahukan bahwa ini bulan Maret ini adalah bulan Sya'ban yang ke-10. Jadi 20 hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Maka dari itu seperti kehidupan biasa kita ini harus punya strategi menghadapi kehidupan maupun strategi mau menghadapi bulan puasa. Karena bulan puasa ini penting bagi kita, di mana bahwa amalan sunnah pun menjadi wajib, sehingga nanti dari grup Happy Mood ini kita menghendaki adanya kesatuan pandangan bahwa kita untuk memberikan takjil kepada yang berpuasa. Mungkin bisa nanti kita rembuk bersama di mana lokasi pemberian takjil dan apa saja, karena dalam hadis Rasulullah mengatakan hatta satu kurma itu makanan pokoknya wong Arab. Nah di sini apa mau nasi kucing apa bagaimana nanti kita sesuaikan dengan keadaan. Barangkali itu saja yang kita sampaikan sebagai mukadimah untuk mengawali acara hari ini, karena ada sambutan dari ketua, juga nanti mungkin Pak Gun atau siapa yang akan memberikan wacana-wacana bisnis bagi kita. Monggo waktu kami persilakan, terutama untuk ketua kita yaitu Teteh Lia. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Pak Ustadz dan Ibu, yang saya hormati
pendukung saya dari Comal, Pak Bu dan Pak Ibu. Makasih ya Pak sudah mau singgah di rumahnya Happy. Pertama-tama saya ingin membahas apa dulu ini, masalah uang arisan atau yang lain. Arisan dulu, soalnya penambahan orang lagi ya. Sebenarnya sih saya udah nggak mau ditambah-tambah ya, karena saya yang pusing, ya enggak. Ini kita sekarang naik arisan 34 orang itu dapatnya 2.720.000, dikurangi 80.000 kas, dikurangi lagi 80.000 untuk saya dan Pak Haji Suka dan Mas Roto yang ikut double. Jadi dapat bersihnya itu 2.560.000. Untuk yang 3 orang ini tidak meneruskan full ya Bu. Jadi saya sudah catat nanti untuk yang ke 1 sampai ke 4 ke 5 itu kalau dapat dikurangi. Dan yang 2 orang ini bayar full. Jadi intinya di Bu Miro, di Mbak Susan, di Bu Ani, dan di Bu Barka dapat tambahan 2 orang. Jadi 160 ya. Ya, jadi dapat tambahan 160.000 untuk 4 orang ini dan nanti diambil di saya. Nah, masalah arisan ini ya Bu, itu kan kita ada potongnya kasnya itu 80.000 satu orang. Jadi sebenarnya bukan kas ya Bu, bukan kas. Kita punya rencana kalau umur kita panjang, kita punya rencana mau ke Bandung, betul kan? Nah, hitung itu kita itu ke Bandung selama 2 tahun itu mungkin 80.000 bayarnya. Sedangkan ke Bandung itu nggak mungkin Bu bayar 80.000. Itu pernah grup kajian itu 350 yang ini ya, kita ditawarin untuk ke Bandung ke 350. Makanya kalau ada nanti saudaranya, keluarganya atau saudaranya nanti mau ikut, itu bayarnya 300.000. Tapi kalau ikut arisan hanya nitip uang 80.000 untuk ke Bandung. Jadi penjelasannya gitu, jadi bukan kas loh. Jadi nitip uang 80.000 kita untuk jalan-jalan ke Bandung. Selama 2 tahun kita nitip. Ini arisan ada 2 tahun kan kita kesana. Dan itu pun kenapa kita sampai bisa ke sana itu harus terima kasih dengan Pak Haji dan saya. Karena donaturnya satu arisan itu tidak dikasihkan, tidak diambil kita, tapi untuk bayar bisnya itu 7 juta Bu ke Bandung. Nanti masalah makan, nanti kita riuh, apakah kita mau iuran atau nanti bawa masing-masing. Cuman kalau nanti kenapa cuma 80.000? Kita di Bandung nginepnya nggak di hotel Bu, tapi di aula kayak begini, di rumah kakak saya, masjidnya di aulanya, di musolanya di belakang rumah. Iya. Yang misalkan nggak ikut gimana? Hilang duitnya. Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Coba ke Bandung 80.000 dipikir-pikir, nggak ada. Sampai baru cuma sampai Guci aja tentu 80.000 ya Pak Gun. Ke Guci aja 120, 130, ini ke Bandung 80.000 kok mau nggak dimanfaatin, embol. Nah, yang kedua, ini saya mau bahas begini ya Bu, masalah uang kas, ada kasnya arisan maupun kasnya di GHN sendiri itu kita tidak boleh dipinjam ya Bu. Walaupun ada kata-kata itu uang saya sendiri, tetap bagi saya ketuanya tidak mau lagi ada pinjam karena nanti urusannya ribet. Masalah uang itu ribet, sekecil apapun uang itu jadi ribet. Jadi saya menyarankan gimana kalau biar enaknya itu kita adakan uang simpan pinjam. Modalnya dari mana teh? Modalnya simpan pinjam itu modalnya dari anggota dan untuk anggota. Caranya saya kasih tahu solusinya begini. Ini kan yang ikut arisan 34 orang, taruh modal 1 orang itu 100.000 ya, berarti kita sudah punya modal 3.400.000. Kita pinjamkan untuk anggota yang memang menaruh modal di sini. Misalnya kayak Bu Siti itu usaha, aku butuh modalnya 1 juta, saya kan usaha, monggo. Karena memang ini
modal untuk simpan pinjam, jadi untuk dipinjamkan, bukan diendap. Kalau memang uang bendahara dan uang kas arisan memang tidak dipinjamkan, tidak boleh. Ada uang bendahara kita 1 juta lebih, itu saya tidak boleh ada yang minjam. Karena apa? Suatu organisasi itu tidak boleh kasnya kosong, itu dilarang, karena akan menghancurkan organisasinya sendiri gitu. Dan itu tidak boleh. Kedua, uang kas arisan itu juga tidak bisa dipinjamkan, karena suatu saat seperti ini 3 orang 4 orang tidak bayar, kan otomatis pakai uang ini, ya kan? Nah, uang ini harus ada setiap saat untuk menomboki arisan, karena arisan itu mesti dapatnya orang itu full, karena sudah dipercayakan ketuanya yang dapat duluan, jadi harus full. Dan saya pun harus bisa gimana caranya uang ini tidak bisa dipinjamkan untuk menutupi yang tidak datang, yang belum setor. Jadi saya merencanakan itu simpan pinjam, 1 anggota naruh 100. Pinjamannya itu misalnya 1 juta, kita minta lebihnya 100.000. Selama dia cicil, kalau 1 juta 2 bulan diangsur, harus selesai. Dan uang bunganya, labanya kita bagikan setiap tahun lebaran. Apa nanti itu berupa bingkisan atau berupa uangnya, tapi labanya saja, pokoknya tidak. Karena pokoknya itu kita putar lagi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita mulai dari sekarang, berarti nanti lebaran tahun depan kita baru dapat lebaran besok gitu. Jadi ini menolong juga untuk ibu-ibu yang istilahnya maaf, misalnya kan kesulitan sedikit, ada simpan pinjam di HN, saya kan anggotanya, itu mau 300, 500, kalau ada uangnya monggo. Saya ingin uang simpan pinjam itu dipegang sama buku nira. Saya percaya sama buku nira. Ya, gimana, setuju nggak? Setuju. Nanti pakai buku, semuanya nabung. Ini nabungnya hanya sekali, 100.000 hanya sekali. Jadi nggak minta ditabung setiap hari, cuma sekali modal 100.000. Kita sudah punya saldo 3.400.000, dan itu boleh anggota yang menabung arisan di sini pinjam. Nanti pakai buku, misalnya saya pinjam 500, ditulis 500.000, nyicil sama buku berapa sebulan, kelebihannya 50.000 gitu. Dan minjamnya itu antri. Kalau misalnya kok saya nggak dikasih sih, kan kita antri gitu. Antri bos, soalnya kita juga cuma segitu. Kesulitan yang sekecil di GHM gitu. Jadi jangan sampai pinjamnya di uang kas arisan atau di uang kasnya GHM. Jadi kita ada simpan pinjam kayak gitu. Nah, ini masalah simpan pinjam, masalah arisan. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi nggak, belum selesai? Nggak ada. Istighosa juga sudah jelas ya, masalah uang kelilingnya juga sudah jelas kan. Oh iya, bulan puasa ini nanti arisan itu buka bersama ya. Nanti yang dapat ini berarti buka bersama. Nanti bukanya dapat kedua ya, buka bersama. Terus masalah nanti kita banyak kegiatan bagi-bagi takjil itu kan. Nanti insya Allah dananya saya cari sendiri, tidak mengut dari ibu-ibu bapak-bapak. Insya Allah saya akan cari dana sendiri, bukan kepala sendiri. Gimana caranya biar happy nanti masuk koran lagi sama Pak Radar Bogornya. Kegiatan kita ya nanti di dana sosial kayak kemarin kan cari sendiri. Tapi ya nanti monggo ibu-ibu kalau ada yang mau jadi donatur juga kan nggak apa-apa, 10.000, 20.000 untuk membantu ya gitu. Itu ada acara itu program simpan pinjam itu gimana, setuju tidak? Kira-kira setuju nggak ini? Ayo setuju. Ini koperasi kita,
dapat gula, kopi, biskuit segala macam lah, pokoknya sembako. Setuju, lumayan. tapi ada usulan. Ya setuju ya. Yang Setuju, tapi ada usulan. Aku percayakan betul. Apa? Kalau memang organisasi ini diadakan koperasi, jangan menyimpang aturan. Koperasi bunga itu tidak melebihi dari 5%. Kalau ini ambil bunga 10%, nanti kalau dikirakan namanya bukan koperasi. Itu saya mohon gitu. Gini Pak Ibu, ini kan Nyumbang mungkin ya. ini kan Ya, koperasinya, nyumbang berarti. ini kan istilahnya kecil. Kalau yang kayak koperasi besar kan memang dia modalnya udah besar. Jadi memang aturannya tidak boleh sekian persen, harus berapa 5%. Tapi itu sifatnya bukan menolong teh. Kalau 10% di luaran banyak, gampang ngomong tok. Pinjam 500, nanti kembalikan 550 satu bulan. Di luar banyak itu berarti bukan solusi Gini, menolong. ya, saya bisa menerangkannya gini, uang yang kebunganya kalian pun kasih ke kita, kan hasilnya buat kita lagi. Iya kan? Bukan membesarkan buat sewa gedungnya atau buat pegawainya, ya enggak. Tapi kan nanti yang 50.000-nya lagi sembako ke kita. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi ini lain dengan koperasi yang ada di luar Pak. Kalau di koperasi di luar memang kan dia ngambilnya sedikit, uangnya nanti kan buat pribadi gitu. Kalau ini kan dari kita untuk kita, kembali lagi ke kita. Makanya rugi kalau nggak pinjam lah. Gitu. Rugi kalau nggak pinjam 200, 300 pinjam aja. Gitu. Pinjam yang pertama. Nah, udah yakin. Aku udah orang pasti murni. Pinjam buat orang usaha ya, usaha. Iya. Jadi gimana apabunanya 530.000, tapi menurut aku kan besar itu nanti jatuhnya ke kita. Ya kalau yang nggak minjem kan berarti itu memang belum pinjam, maksudnya rezeki orang beda gitu. Jadi Lebih baik jangan koperasi, bilang aja ini tabungan intern DHM. ya boleh, namanya boleh itu jangan koperasi. Soalnya kalau koperasi itu harus pakai aturan. Iya, tunggu ya Bang, simpan pinjamnya HM gitu aja ya, jangan pakai nama si koperasi ya. Bunganya nggak simpan dengan koperasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ayo siapa nanti? Ayo Pak Om Fahmi, kumaha arek nanya naon? Ayo udah. Ayo ibunya tak pinjam jadi pegang-pegang uang dulu ya. Nitip-nitip duit sedikit. Ibunya naik daun. Naik daun. Naik tangga Pak. Naik tangga. Iya. Tuh. Ya. Naik daun ya jatuh Pak. Pak Haji, kumaha apa ada yang mau ini apa? Itu siapa namanya? Mimi kalau nanti suaminya ikut kan bayarnya gede, mendingan itu harusannya 2 aja. Ya, kalau suaminya itu kan udah gak bayar lagi gitu. Ya udah, sekian dulu ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya masalah uang arisan sudah jelas semuanya. Berarti ada 4 orang dapat penambahan dari 2 orang, yang lainnya kan belum dapat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ila bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Summa jami'ul minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal masyarakat berriha urusan ila jami'ah grup happy mutqa soal Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya ma'budu ya mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin, Allahumma sholli fil akhirin, aw fil malaa'ika yaumiddin. Muhammadan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan matanahulatan farijul bihul wa tuqdha bil hawaij wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatimi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli madumana. Allahumma fil lana wa li walidina kama rabbana shaira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariki barriha wa barriha khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa masayyidina. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afiyah. Allahumma fir lana warhamha wa'afiyah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tudkhili jannati. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma atimna bil iman, Allahumma atimna bil Islam, Allahumma atimna bil husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat sini lihat. Gini lah, kata gini. Nah, maju terus. Oh, Mbak Murni yang dapat